warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Berjumpa lagi dengan kami di Jejak Islami, persembahan TVRI Stasiun Kalimantan Tengah. Bersama saya Rizva Nur Aisyah. Islam yang rahmatan lil alamin menjadikan Islam dengan mudah diterima oleh semua kalangan, termasuk di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Menurut literatur yang saya baca, Islam masuk sekitar abad ke-15 yang dibawa oleh para pedagang yang bersandar di pelabuhan sekitar Sungai Mentaya. Para pedagang yang berbaur dengan masyarakat lokal menjalankan aktivitas dagang sekaligus melakukan syiar Islam yang menyebar hingga saat ini. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan Jejak Islami yang akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sejarah panjang masuknya Islam di Kota Waringin Timur diawali dengan masuknya Islam di Kutai Kartanegara ini pada abad ke-14. Ditandai dengan Raja Kutai yang memeluk agama Islam pertama di Kalimantan. Setelah itu, agama Islam menyebar di sepanjang pantai Pulau Kalimantan, seperti di Brunei, Serabah, dan Banjarmasin. Ketika kerajaan Banjarmasin dipimpin oleh Sultan Syuriansah, putra Arjajaya, pada tahun 1580 sampai 1620 Masehi, diketahui sang raja sudah memeluk agama Islam dan diikuti oleh seluruh rakyatnya. Di Kota Waringin Timur, diperkirakan tahun 1844 Masehi, diketahui cukup banyak penduduk yang memeluk agama Islam, terutama daerah-daerah yang berada di sepanjang Sungai Mentaya, melalui para pedagang Muslim dari Banjarmasin. Selain menjalankan aktivitas jual beli, para pedagang tersebut juga menjalankan syiar Islam ke penduduk setempat. Dalam aktivitas perdagangan, pedagang Muslim dari Banjarmasin menukarkan barang dagangan yang mereka bawa dengan hasil pertanian dan perkebunan dari penduduk setempat. Selain itu, para pedagang juga melaksanakan kegiatan sosial keagamaan, seperti sholat berjamaah 5 waktu dan ibadah lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, sekaligus melaksanakan syiar Islam secara damai, tanpa ada paksaan kepada penduduk Kota Waringin Timur, terutama mereka yang tinggal di sepanjang Sungai Mentaya. Hubungan baik antara pedagang dan penduduk setempat yang sudah terjalin baik di pasar berpengaruh baik di kehidupan sosial, sehingga mempermudah syiar Islam para pedagang Muslim. Persamaan budaya dan cara syiar Islam yang damai, itulah yang membuat Islam mudah diterima oleh penduduk setempat, sehingga Islam di Kota Waringin Timur mampu berkembang pesat hingga saat ini. Para penempat memeluk Islam dengan berbagai cara, seperti cara perkawinan atau dengan kesadaran sendiri, karena melihat cara syiar yang dilakukan para pedagang Muslim tadi. Pemeluk Islam di Sampit berasal dari berbagai suku, tetapi perbedaan itulah yang menjadi kekuatan dan keindahan bagi Islam di Sampit dan Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Umat Islam mampu hidup berdampingan dan bersosialisasi dengan penduduk asli dengan damai. Toleransi antar umat, saling menghargai dan saling menghormati, menjadikan Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Masjid Jami As-Salam yang terletak di bantaran Sungai Mentaya, tepatnya di Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Sampit, merupakan salah satu peninggalan sejarah penyebaran Islam di Sampit yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Masjid ini dulu digunakan para pedagang Muslim untuk menjalankan ibadah, baik yang wajib atau sunnah, dan juga sebagai tempat untuk syiar Islam. Alhamdulillah,
kami berkesempatan merasakan kenyamanan beribadah di masjid yang bersejarah bagi perkembangan Islam di Kota Sampit. Dengan luas bangunan kurang lebih 900 meter persegi, masjid ini mampu menampung jamaah lebih dari 200 orang. Untuk mengetahui tentang sejarah singkat Masjid Jami As-Salam, kami mencoba berdiskusi dengan ketua takmirnya, yakni Bapak Haji Alwi Hasan Ba'bud. Beliau selain aktif memakmurkan masjid, juga melakukan syiar di rumah dengan mengajarkan para generasi muda dengan berbagai ilmu Islam, seperti cara baca Al-Quran, berbagai ilmu fikih, dan ilmu Islam lainnya. Nia, Samil, Duna, Rogi, Buna, Mas, Uni, Wana, Nadina. Mana tadi temannya tadi dia kemasukan? Magano yasa si una o magana mina ko sa ikina Basta. Palak. Palak yun. Sudah. Palak. Palak. bir iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jejak Islami. Dan di tengah-tengah kita ini sudah ada Ketua Takmir Masjid Jami As-Salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti yang diketahui bahwa Masjid Jami As-Salam ini merupakan masjid pertama kali di Kota Sampit, Kabupaten Kota-Waringin Timur. Iya. Baik Pak, kami ingin mengetahui Pak terkait dengan sejarah berdirinya Masjid Jami As-Salam ini Pak. Bisa diceritakan kepada kami Pak? Kalau berdirinya kami kurang mengetahui, cuma di sekitar tahun 30-an kita belum lahir. 30 itu ada gambar yang dulu tuh tahun 1928 ada gambarnya. Yang bergambar situ anak-anak aja sudah meninggal semua. Baik. Jadi tahun berapa berdirinya itu kurang ngerti kami. Cuma ya sejak tahun 50-an yang saya tahu imam besarnya tuh ialah Habib Agil Al-Idrus. Ya, Al-Idrus. Beliau juga sebagai di sini menjabat sebagai kadi. Dulu tuh tidak ada kantor agama, nggak ada, jadi kadi, kerapatan kadi itu memutuskan segala perkara umat Islam itu. Baik. Untuk Masjid Jami As-Salam ini sudah berapa kali direnovasi Pak? Pertama tahun 60, ini asalnya sebelah sana. Ini dulu di sini ini ada bangunan tingkat 2, bangunan SI, Syarikat Islam. Syarikat Islam, dia membangun di sini untuk pusat kegiatannya. Kemudian tidak terpelihara lagi, lalu kami belilah. Bahkan di sini dulu sejarahnya ada tiang bendera pertama yang dikibarkan tahun 49 dulu. Berkibarnya bendera merah putih di Sampit itu di sini dulu pertama. Di gedungnya SI ini. Ini gedung SI dulu. Syarikat Islam. Jadi kami beli tukar guling begitu, jadi diganti tanahnya,
daerah sebelah barat sana. Dan berpindah ke Masjid Jami As-Salam ke sini Pak ya? Iya, jadi lalu dibangun di sini itu. Dulunya di sana tuh. Pertama tahun 60 masih di sana, tahun 60-an membangun tuh masih dari kayu juga. Kemudian 82 itu diperbesar lagi di sana juga masih. Kemudian ya tahun 2000 baru ini sudah dibeli tanahnya, dibangun. Nah, tahun 2004 selesai. Lalu apakah masih ada jejak sejarahnya Pak dari masjid ini Pak? Tinggal Beduk? itu aja, daun. Daun itu aja lagi. Daun aja lagi ada. Habis nggak ada apa-apa, kayu aja biasa bangunan kan. Jadi begitu Pak ya? Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jami As-Salam sebagai masjid pertama di kota Sampit terus berbenah hingga saat ini. Tidak hanya secara fisik terus ditata, guna kenyamanan jamaah menjalankan ibadah, juga dilakukan berbagai kegiatan keagamaan untuk memakmurkannya. Tentunya dengan menyesuaikan dengan pola tatanan kehidupan baru, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tak jauh dari Masjid Jami As-Salam, terdapat makam ulama yang di masa hidupnya juga ikut serta dalam memperjuangkan syiar Islam di Masjid Jami As-Salam dan sekitarnya. Beliau adalah Habib Agil bin Habib Al-Idrus. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga di Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Sampit. Keturunan Habib Agil bin Habib Al-Idrus, kami berkesempatan berziarah ke makam beliau. Beliau adalah Habib Agil bin Habib Al-Idrus, tidak hanya di sekitar Masjid Jami As-Salam. Beliau juga aktif syiar hampir seluruh Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya, hingga beliau wafat pada tanggal 7 Zulhijjah 1393 Hijriah. إلا الله إلا الله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أسأل يا في نعمة ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jejak Islami. Di tengah-tengah kita sudah ada keturunan Habib Agil bin Hamid Al-Idrus, ada Habib Abdullah, dan juga Umi Syarifah Nafisa. Assalamualaikum Habib, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya nih Habib dan Umi? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini kan ada gambar, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini siapa saja Umi? Ini Abah Habib Agil bin Hamid Al-Idrus. Ini anaknya satu-satunya Habib Hasim bin Agil bin Hamid Al-Idrus. Ini ibu saya, Umi Syarifah Nur Basin. Asal mula Habib Agil Al-Idrus ini Umi dari mana, dan kira-kira bagaimana hubungannya dengan perkembangan Islam di Kota Sampit sendiri Umi? Yang pertama Habib Agil turunannya dari Kubu, punya 3 saudara, berpencar, satunya di Singapura, satu di Jakarta, dan satu di Sampit. Terus Habib Agil mempelajari ilmu di Tahrim atau Hadral Maut selama 12 tahun. Nah, beliau
Sudah itu kembali ke Indonesia, terus mengembara kemana-mana. Akhirnya jatuh di Sampit lagi untuk mengembangkan agama Islam. Dan mengembangkan di Masjid Jami, sekarang Masjid Jami As-Salam. Terus di Masjid Nur Agung, jadi ke rumah. Dan pernah lagi mengajar di PGA dulunya. Terus beliau sebagai ketua peradilan agama, yang sekarang kantor urusan agama. Ya. Baiklah pemirsa, kita beralih dengan pertanyaan kepada Habib Abdullah. Habib, terkait dengan di rumah ini sendiri, apakah ada pengajian yang dilakukan? Kemudian kalaupun ada, ilmu atau ajaran seperti apa yang biasanya disampaikan kepada jamaah? Dan jamaah sendiri ini berasal dari mana, Habib? Masya Allah. Jadi rumah yang saya diami sekarang ini adalah rumah warisan dari Al-Habib Hashim. Jadi beliau semasa hidupnya, beliau sering mengumpulkan para masyarakat ataupun teman-teman beliau untuk majelis atau untuk membacakan maulid, sehingga ketika meninggalnya beliau, saya memiliki etikat sendiri untuk meneruskan perjuangan dari beliau, setidaknya untuk kebaikan pahala yang beliau dapatkan nanti. Itu yang pertama. Jadi saya kumpulkan di sini untuk membuka majelis, yang dimana di majelis tersebut kami ajarkan kepada masyarakat umatnya Rasulullah SAW untuk lebih dalam pengetahuannya terhadap Rasulullah. Jadi yang kita bacakan setiap malam sanidnya yaitu hadis-hadis Nabi ataupun karangan-karangan dari para salafun saleh, yang dimana tercatat sejarahnya Rasulullah di dalamnya. Sebagaimana kitab Al-Imam At-Tirmidzi, karangan ataupun Syama'il Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi, kita bacakan satu persatu. Jadi Rasulullah seperti ini, jadi Rasulullah seperti ini. Dan sebagaimana Rasulullah mengatakan, tolak ukur dari keimanan seseorang bagaimana mereka cinta kepada Rasulnya. Dan bagaimana kita cinta kepada Rasulnya kecuali dengan mengetahui sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fatakum an tubsiruhu bi'ainihi wa ma fatakum hadhihi syama'iluhu. Sebagaimana Imam mengatakan, kalau seandainya kita telah hilang kesempatan kita untuk melihat memandang Rasulullah, maka setidaknya janganlah kita hilang kesempatan yang kedua untuk mengerti bagaimana sejarahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk masyarakat ataupun jamaah yang paling banyak, alhamdulillah, ya kami juga tidak hanya fokus terhadap orang yang berdiam di Sampit pribadi ataupun yang di kota. Kami juga datang ke pelosok-pelosok untuk mengajak mereka, dan alhamdulillah mereka semuanya datang untuk karena kehausan mereka terhadap sejarahnya Rasulullah, sehingga mereka juga belajar di sini, mereka juga musyarakah, mereka juga istifadah, sehingga rajaana semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wadah yang ada di rumah ini menjadikan Rasulullah senang terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Habib, baik. Islam agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, baik dalam kegiatan peribadatan maupun aktivitas sosial, membuat syiar Islam mampu diterima dengan mudah di berbagai kalangan, termasuk masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Jejak Islami, dan pada kesempatan ini kita sudah ditemani salah seorang tokoh muslim sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Amrul Mahdi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Baik. Nah, alhamdulillah. Bagaimana sejarah masuknya Islam di Kota Sampit dan dibawa dari mana Pak? menurut penuturan para orang tua, ini Islam di sini kan dibawa oleh saudara-saudara muslim kita dari asal.
Tapi sampai hari ini memang penelitian yang khusus tentang itu belum ada. Tapi ini tuturan orang-orang tua, para nenek moyang datu-datu kita seperti itu. Sehingga di sini itu kalau yang namanya Dayak itu yang asli itu yang di Ulu itu Dayak. Tetapi karena orang Islam itu masuk di sini itu dari Muara itu dari seperti Banjarmasin. Itu makanya Dayak ini disebut dengan Dayak pantai. Karena dia menyusun dari pantai. Baik Pak, untuk umat muslim di Kata Sampit ini sendiri mayoritas dari suku apa ya Pak? Suku Banjar. Dan bahasa pun, sehingga bahasa umum pun di sini bahasa Banjar. Sehingga orang-orang yang lain tuh kalau bisa Banjar pada mengerti. Nah itu. Sedemikian mendominasi dalam percakapan sehari-hari itu bahasa Banjar. Jadi kalau sama-sama orang suku yang Sampit itu mereka bahasa Sampit. Jadi kalau di kota didominasi bahasa Banjar. Kalau agak ke atas itu bahasa apa Ewen kata orang sekarang itu bahasanya seperti bahasa di Palangkaraya. Nah kemudian di sebelah selatan bahasa Banjar. Kemudian di sebelah utara juga ada Banjar, ada bahasa Sampit. Baik, selanjutnya cara mereka memeluk Islam itu sendiri penduduk asli yang ada di Sampit ini Pak. Apakah dengan jalur pernikahan ataukah memang kesadaran sendiri Pak? Dayak asli di sini mereka juga banyak yang Muslim dan pada umumnya Dayak-Dayak itu lebih banyak masuk Islam. Iya. Ya, masuk Islam. Mungkin karena budayanya sama-sama di sini jadi banyak kesamaan. Nah, jadi nggak terlalu beda, jadi cepat pergaulannya itu cepat akrab. Ya mungkin karena kawin, bisa ada orang-orang Dayak Karingan kawin dengan Islam. Ada juga Dayak yang Islam kawin juga dengan orang Islam Banjar, orang Islam yang Sampit sini. Tapi semuanya itu nggak ada pemaksaan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemeluk Islam di Sampit berasal dari berbagai suku, tetapi perbedaan itulah yang menjadi kekuatan dan keindahan bagi Islam di Sampit dan Kabupaten Kota Waringin Timur umumnya. Demikian tadi perjumpaan kita di Jejak Islami, episode sejarah dan perkembangan Islam di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, persembahan TVRI Stasiun Kalimantan Tengah. Semoga tayangan ini bermanfaat. Akhirnya saya Rizpandur Aisyah, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.